Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik dari perkuliahan kita hari ini adalah permintaan dan penawaran uang. Materi ini saya ambil dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Masuk ke terkait perkembangan teori moneter. Dalam membahas mengenai perkembangan teori moneter, titik beratnya pada permintaan akan uang, karena hal inilah yang merupakan bidang yang sejak awal menjadi perdebatan antara berbagai aliran teori moneter. Sedangkan dalam teori penawaran uang, tidak dijumpai perbedaan-perbedaan yang fundamental seperti halnya teori permintaan uang. Kesepakatan para ekonom nampak lebih nyata di sini. Pada mulanya terutama memusatkan pembahasannya pada nilai uang dalam jangka panjang atau long run dan faktor-faktor yang menentukan tingkat harga umum. Dalam membahas persoalan ini kemudian muncul sarjana-sarjana yang saling berbeda pendapat. Kelompok pertama, uang diterima masyarakat karena uang itu dibuat dari barang-barang berharga ataupun karena uang itu dapat ditukarkan secara bebas dengan barang-barang berharga tadi. Inilah yang menjadi dasar perkembangan kelompok komoditi teori. Kelompok kedua, uang diterima masyarakat karena setiap orang mengetahui uang itu dapat ditukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa. Dengan kata lain, bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi karena uang itu mempunyai kualitas alat pembayaran dalam masyarakat. Pendapat inilah yang menjadi dasar quantity theory yang disebut pure quantity theory. Dalam quantity theory ini ada beberapa pandangan yang akan dijelaskan sejak awal perkembangannya. Quantity theory, teori kuantitas adalah teori yang menjelaskan nilai uang. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan perkembangan teori kuantitas uang, quantity theory of money, dari mazhab klasik. Ya, ada beberapa poin. Teori kuantitas sederhana, crude quantity theory Ricardo, transaction equation atau transaction velocity approach. Yang berikutnya income flow equation of exchange, dan yang berikutnya adalah Cambridge equation of exchange. Teori kuantitas sederhana, crude quantity theory Ricardo. Ricardo telah memecahkan masalah nilai uang dengan memperhatikan hubungan yang lurus antara jumlah uang dengan harga barang. Dia telah mengambil kesimpulan bahwa jumlah uang dengan nilai uang mempunyai hubungan terbalik. Bila pendapat itu dihubungkan dengan harga, maka pendapat Ricardo di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila jumlah uang naik 2 kali lipat, harga pun akan naik 2 kali lipat. Demikian pula sebaliknya. Oke, rumusnya adalah M sama dengan K dikalikan dengan P, atau P sama dengan 1 dibagi dengan K dikalikan M. Keterangannya adalah sebagai berikut. M adalah jumlah uang beredar, P adalah tingkat harga, K adalah merupakan faktor proporsional yang konstan. Dengan kata lain, teori Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang berpengaruh langsung secara proporsional terhadap tingkat harga atau tingkat harga berpengaruh langsung secara proporsional dengan jumlah uang. P sama dengan fungsi dari M, seperti itu Mas dan Mbak. Maka apabila M atau jumlah uang beredar naik 2 kali, maka harga akan naik 2 kali pula. Karena itu untuk menstabilkan tingkat harga hanya diperlukan stabilisasi jumlah uang.
Teori kuantitas ini terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan faktor cepatnya peredaran uang atau V atau faktor permintaan terhadap uang. Lagi pula, teori tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Ini merupakan penyempurnaan daripada teori yang sebelumnya dilakukan oleh Irving Fisher. Ia menyatakan bahwa yang menentukan nilai uang ada 3 faktor, yaitu jumlah uang beredar M, cepatnya peredaran uang V, jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan T. Jadi ini terkait dengan pembahasan transaction equation atau transaction velocity approach ya Mas dan Mbak ya. Rumus Fisher transaction equation adalah MV sama dengan PT atau P sama dengan MV dibagi dengan T. Ya, jadi P-nya berdiri sendiri dan MV-nya berpindah ke tempat yang lain. Jadinya dibagi ya Mas dan Mbak ya. Oh maaf, saya ralat. Jadi dalam hal ini yang berpindah adalah T. Jadi berpindah ke ruas yang kiri, maka dibagi T. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masih terkait dengan transaction equation atau transaction velocity approach. Persamaan MV sama dengan PT menyatakan bahwa jumlah total uang yang dikeluarkan oleh pembeli sama dengan jumlah total uang yang diterima oleh penjual. Saat ini yang dimaksud dengan M adalah uang giral ditambah dengan uang kartal. Seperti diketahui bahwa kaum klasik beranggapan sebagai berikut. Yang pertama, uang hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Dalam jangka pendek, velocity of money adalah tetap. Barang-barang dan jasa-jasa jumlahnya tetap karena perekonomian dianggap sudah mencapai full employment. Berdasarkan 3 anggapan di atas, maka sebenarnya teori Fisher dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek, tingkat harga umum P berubah secara proporsional dengan perubahan supply uang atau M. Hal ini sama dengan pendapat crude quantity theory dari Ricardo. Masuk ke pembahasan terkait dengan income flow equation of exchange. Variasi lain daripada teori kuantitas uang adalah income flow equation of exchange yang dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Oke, MVY sama dengan PY dikalikan dengan TY atau PY sama dengan MVY dibagi dengan TY ya. Jadi TY dalam hal ini berpindah ruas sehingga menjadi dibagi ya Mas dan Mbak ya. Jadi M sama dengan jumlah uang beredar, VY sama dengan income velocity dari uang, PY sama dengan harga rata-rata semua barang dan jasa yang tercakup dalam TY, sedangkan TY sama dengan volume barang jadi, barang akhir dan jasa yang diperdagangkan. Ini berarti persamaan tersebut menyatakan bahwa pendapatan nasional sama dengan jumlah total pengeluaran untuk barang-barang jadi atau barang akhir ya. M adalah sama dengan M pada transaction equation. VY lebih kecil dari V karena VY hanya meliputi jumlah pengeluaran uang yang digunakan untuk konsumsi barang-barang akhir saja. Variabel VY dan TY daripada income flow equation adalah lebih realistis lagi dibandingkan dengan V dan T dari transaction equation Irving Fisher. Oke, masuk ke Cambridge Equation of Exchange. Merupakan bentuk lain dari teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Marshall, Pico, Robertson, dan
Keynes. Cambridge Equation mengenal dua versi, yaitu cash balance equation, M sama dengan K dikalikan dengan PT. Income version, yaitu M sama dengan K dikalikan dengan PQ sama dengan K dikalikan dengan Y. Ya, masuk ke pembahasan terkait dengan cash balance equation. Jadi M sama dengan K dikalikan dengan PT. Ini pendapatnya Robertson ya, kalau saya nggak salah. Jadi K sama dengan kebalikan dari V. Jika V menunjukkan beberapa kali tiap-tiap rupiah berpindah tangan dari yang satu ke yang lainnya dalam suatu jangka waktu tertentu, maka K menunjukkan berapa lama rata-rata tiap rupiah ditahan di dalam kas selama jangka waktu tertentu. Jadi K sama dengan 1 dibagi dengan V. Maka secara ilmu hitung, rumus MV sama dengan PT sama dengan rumus M sama dengan K dikalikan dengan PT. K dikalikan dengan P dikalikan dengan T ya Mas dan Mbak ya, kalau saya nggak salah. Baik, masuk ke income version. M sama dengan K dikalikan dengan PQ sama dengan K dikalikan dengan Y. Marshall. Rumusnya M sama dengan K dikalikan dengan Y, di mana M sama dengan jumlah uang beredar, K sama dengan bagian dari pendapatan nasional yang ingin dipegang dalam bentuk uang, dan Y sama dengan pendapatan nasional. Kalau teori kuantitas yang lain lebih menitik beratkan pada hubungan antara uang dan harga, maka rumus Marshall merupakan hubungan antara jumlah uang dengan pendapatan nasional. Teori Marshall ini merupakan dasar dari demand for money. Selanjutnya, pandangan dari Marshall, KY, inilah benih liquidity preference theory dari Keynes. Oke, kesimpulan dari teori kuantitas secara umum, adanya tambahan JUB akan dibelanjakan semua tanpa dipikirkan kemungkinannya untuk ditabung. Velocity of money, V, dan volume transaksi, T, dianggap tetap dan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter, faktor kelembagaan. Tambahan JUB di sini kalau saya tidak salah jumlah uang beredar ya Mas dan Mbak ya. Tambahan JUB tidak akan mempengaruhi sektor real, klasikal dikotomi. Tingkat harga umum akan selalu berubah mengikuti jumlah uang beredar. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan income payment approach, liquidity preference, JM Keynes. Keynes membedakan 3 motif untuk apa orang menahan uang. Berdasarkan psychological law of consumers behavior, yaitu pertama transaction motif, motif transaksi, precautionary motif, motif berjaga-jaga, dan yang berikutnya spekulatif motif, motif spekulasi. Income payment approach, liquidity preference, JM Keynes. Adanya 3 motif inilah yang menimbulkan 3 macam demand terhadap uang, yaitu demand untuk transaksi, demand untuk keperluan berjaga-jaga, dan demand untuk keperluan spekulasi. Ya, masih terkait dengan income payment approach, liquidity preference, JM Keynes. Demand untuk keperluan transaksi, rumusnya adalah MDT sama dengan fungsi dari Y ya. Artinya, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tergantung pada tingkat pendapatan. Y, income ya Mas dan Mbak ya.
ya, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, perlunya seseorang ataupun masyarakat, pemerintah, selalu menginginkan memegang uang kas untuk tujuan-tujuan ini disebabkan karena penerimaan tidak selalu selaras sepadan dengan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan waktu atau time lag antara penerimaan dan pengeluaran uang. Permintaan uang untuk tujuan transaksi meningkat jika penerimaan dan pengeluaran tidak sinkron pada berbagai keadaan. Hutang-hutang tidak secara sempurna dapat dibagi atau ada biaya transaksi atau ada biaya dalam kurung transaksi untuk membuat hutang. Permintaan uang untuk transaksi dianggap tergantung pada tingkat pendapatan. Permintaan uang untuk berjaga-jaga merupakan refleksi dari ketidaktentuan yang menyangkut berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Mengikuti pendapat Keynes, kita anggap bahwa permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga adalah fungsi daripada tingkat pendapatan atau income atau Y ya dalam hal ini Mas dan Mbak. Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dikaitkan dengan pendapatan adalah sejalan bahwa cadangan untuk sesuatu hal yang tak terduga dikaitkan dengan skala operasinya. Oke, ini terkait dengan kurva permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Ya, ini ya, yang garis lurus ini adalah fungsi LT. K sama dengan kecondongan LT ini ya, K-nya, yaitu sudut yang dibentuk oleh fungsi LT dan Y. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, demand untuk keperluan spekulasi, ya rumusnya MDSP sama dengan fungsi dari I ya Mas dan Mbak ya. Artinya permintaan uang untuk keperluan spekulasi tergantung pada tingkat bunga atau I, interest ya Mas dan Mbak ya. Oke, ya berikutnya permintaan uang untuk spekulasi. Uang kas diinginkan untuk dipegang karena uang ini dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang. Spekulasi ini dikaitkan dengan ketidaktentuan harapan, uncertainty expectation dari tingkat bunga yang akan datang. Tujuan spekulasi pemegangan uang kas adalah mencari untung atau menghindari kerugian dari perubahan nilai-nilai obligasi. Yang dimaksud dengan spekulasi di sini adalah spekulasi dalam surat-surat berharga, khususnya obligasi. Para spekulan membeli surat-surat berharga, obligasi pada waktu obligasi murah dan menjualnya pada waktu surat obligasi mahal. Dengan cara begini, spekulan mendapat keuntungan. Jadi menurunnya harga obligasi mempunyai tendensi yang mengakibatkan jumlah uang diminta masyarakat dengan motif spekulasi berkurang. Sebaliknya, meningkatnya harga obligasi akan mengakibatkan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat dengan motif spekulasi meningkat. Hubungan antara tingkat bunga dengan surat obligasi adalah meningkatnya tingkat bunga bertendensi mengakibatkan menurunnya harga obligasi TOB dan sebaliknya menurunnya tingkat bunga bertendensi mengakibatkan meningkatnya harga obligasi. Kesimpulan teoritis tentang motif spekulasi dari Keynes adalah pada waktu tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta masyarakat untuk motif spekulasi sedikit. Sedangkan pada waktu tingkat bunga rendah, jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk motif spekulasi besar. Berarti,
tingkat bunga dan motif memegang uang, berarti tingkat bunga dan motif memegang uang untuk spekulasi mempunyai hubungan terbalik. Ya, kurva ini menunjukkan slide ini menunjukkan terkait dengan kurva permintaan uang untuk spekulasi ya, Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan liquidity trap. Liquidity trap menggambarkan bahwa pada tingkat bunga yang begitu rendah, elastisitas permintaan uang kas menjadi tak terhingga besarnya. Pada tingkat bunga ini, masyarakat tidak akan mau memegang surat berharga karena diperkirakan keuntungan atau pendapatan dari memegang surat berharga lebih rendah dari kerugian yang timbul karena kenaikan tingkat bunga di masa mendatang. Ini ya kurva terkait dengan liquidity trap. Tingkat bunga IL merupakan tingkat yang sangat rendah sehingga tidak mungkin turun lagi. Tingkat bunga akan naik di masa mendatang. Harga surat berharga turun. Tidak mau membeli surat berharga sekarang, menghendaki uang kas, terjebak untuk memegang uang kas, dan berlanjut ke liquidity trap. Oke, fungsi permintaan uang dari Keynes, fungsi liquidity preference, fungsi penawaran uang dan liquidity trap. Bentuk fungsi permintaan akan uang, preferensi likuiditas dalam jangka pendek, terutama merupakan fungsi dari pendapatan dan tingkat bunga yang dapat dirumuskan sebagai berikut. MD sama dengan fungsi dari pendapatan dan interest, atau MD sama dengan MDT dikalikan dengan Y ditambah MDSP dikalikan dengan I ya, Mas dan Mbak ya. Permintaan transaksi dan berjaga-jaga. MDT sama dengan fungsi dari Y adalah searah dengan perubahan pendapatan. Permintaan uang untuk spekulasi, MDSP sama dengan fungsi dari interest atau suku bunga ya, Mas dan Mbak ya. Oke. Saya ulangi, permintaan uang untuk spekulasi MDSP, permintaan uang untuk spekulasi MDSP sama dengan fungsi dari I adalah berlawanan dengan tingkat bunga. Ya, semoga saya nggak salah. Total permintaan uang MD YI menjadi MD sama dengan MDT dikalikan dengan Y ditambah MDSP dikalikan dengan I. Ya, berikut ya kurva permintaan uang total. Jadi ada MS1, ada MS2, dan MS3. Dan yang ini liquidity tetap ya, Mas dan Mbak ya. Baik, berikut adalah perbedaan teori moneter klasik dan teori moneter Keynes. Jadi pada ya ini kolom ini untuk klasik, kolom ini untuk Keynes. Pada teori moneter klasik menganggap nilai uang adalah stabil, menolak anggapan bahwa fenomena-fenomena moneter sebagai variabel yang sanggup mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Adanya tambahan jumlah uang beredar tak akan mempengaruhi sektor real, classical dichotomy. Permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat harga umum. V dan T dianggap tetap dan hanya dipengaruhi faktor-faktor non-moneter. Sedangkan teori moneter Keynes menganggap nilai uang adalah tidak stabil. Fenomena-fenomena moneter merupakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Tambahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi sektor real. Permintaan dan penawaran uang akan menentukan tingkat bunga, dan V dan T dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian yang terjadi.
Ini masih lanjutannya ya. Perbedaan teori moneter klasik dan teori moneter Keynes. Untuk yang klasik, adanya hubungan langsung antara kelebihan uang tunai di masyarakat dan kecenderungan perubahan harga. Belum secara jelas memasukkan motif spekulasi untuk permintaan akan uang. Yang ada baru unsur transaksi dan berjaga-jaga. Harapan perubahan harga di masa mendatang bukan merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya permintaan uang. Berlaku untuk perekonomian yang sektor perekonomiannya belum rumit. Cocok untuk situasi yang terjadi inflasi dalam waktu yang lama. Inflatoir ya. Maksudnya kalau saya nggak salah ini pada situasi di mana inflasi terjadi dalam waktu yang lama, maka teori moneter klasik cocok seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Untuk yang teori moneter Keynes, hubungan secara tidak langsung antara kelebihan uang tunai di masyarakat dengan kecenderungan perubahan harga, yaitu melalui tingkat bunga. Telah memasukkan unsur spekulasi di samping unsur transaksi dan berjaga-jaga. Harapan perubahan harga di masa mendatang merupakan faktor-faktor penting yang menentukan besarnya permintaan akan uang. Berlaku untuk perekonomian yang sektor keuangannya sudah maju. Pasar modalnya terorganisasi dengan baik. Dan kebalikan dengan teori moneter klasik, teori moneter Keynes cocok untuk perekonomian yang tidak inflatoir. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Masih terkait dengan perbedaan. Untuk teori moneter klasik, bentuk fungsi permintaan uang adalah MD sama dengan K dikalikan dengan PT, MD sama dengan K dikali dengan Y. Permintaan akan uang adalah proporsion dengan tingkat pendapatan nasional, atau dengan kata lain, permintaan akan uang tergantung dari tinggi rendahnya pendapatan nasional. Sedangkan MD sama dengan permintaan akan uang, Y sama dengan tingkat pendapatan nasional, K sama dengan bagian dari pendapatan nasional yang ingin dipegang masyarakat dalam bentuk uang. Fungsi permintaan uang mempunyai sifat yang stabil karena VT dianggap berubah secara lambat sejalan dengan faktor kelembagaan. Lebih menekankan fungsi uang sebagai medium of exchange. Sedangkan untuk teori moneter Keynes, bentuk situasi permintaan uang adalah MD sama dengan L sama dengan YI, MD sama dengan L sama dengan LT ditambah LL, MD sama dengan L sama dengan MDT dikalikan dengan Y ditambah MDSP dikalikan dengan I dikalikan dengan I, atau MD sama dengan KY tambah LLI. Artinya, permintaan akan uang tergantung dari tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. L sama dengan MD sama dengan permintaan akan uang. LT sama dengan permintaan akan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga. LL sama dengan permintaan akan uang untuk motif spekulasi. Fungsi permintaan uang adalah fungsi yang tidak stabil karena adanya faktor uncertainty dan expectation. Fungsi uang selain sebagai medium of exchange juga sebagai store of value. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.